Dimas, kok kamu diem aja? Tadi di rumah sakit tuh rame-rame ada apa? Tadi mamanya Bianca marahin aku, Bu. Karena Bianca kecelakaan. Aku dituduh nggak bisa menjaga Bianca. Marahin kamu atau marahin Aisyah? Marahin aku, Bu. Aisyah enggak. Ibu pikir Aisyah yang dimarahin. Enggak kok, Bu. Ibu tenang aja, selama ada aku, nggak ada yang boleh marahin Aisyah. Iya, wajar-wajar aja sih kalau Dimas ngelindungin Aisyah. Tapi kenapa gue jadi kesel ya? Bagaimana kondisinya Bianca, Bu Lydia? Ya mudah-mudahan sih baik-baik aja Pak Irwan. Dari tadi masih tidur. Maaf ya Bu Lydia, tadi kami ada urusan sebentar aja di luar tadi, makanya keluar dulu. Oh, it's okay Bu Siska, tenang aja. Ada saya kok. Bu Siska, ya. Mbak. Bianca? Bianca? Mas Dimas. Mas Dimas mana? Kok kalian gak ada yang jawab? Mana Mas Dimas, Ma? Bianca, Mama sebenarnya agak berat untuk kasih tahu ke kamu. Dimas nganterin si Aisyah pulang. Ampun deh, si Aisyah itu bener-bener kelewatan banget, Bianca. Apa tuh namanya ya? Manja-manja gak karuan sama Dimas. Maksa Dimas untuk nganterin dia pulang. Padahal kan dia bisa aja pulang naik taksi online atau ojek sekalian, ya kan? Ngapain juga coba dia datang ke sini? Kalau akhirnya cuma ngerepotin doang. Kesel banget deh Mama tadi ngelihatnya. Ya kan, Bu Siska, Pak Irwan? Iya sayang. Mama juga sebel banget lihat Dimas kok perhatian banget sama Aisyah. Kayaknya Aisyah nggak rela deh kalau kamu lebih diperhatiin sama Dimas. Ya, sebenarnya Dimas itu maunya di sini tadi, Bianca. Mau temani kamu di sini. Iya betul. Cuma tiba-tiba perempuan itu memaksa Dimas untuk pulang. Ya, bodohnya Dimas mau nurut sama dia. Pak Irwan, sebagai ibunya, saya juga shock banget. Tolong dimaafkan ya. Bianca, ini terakhir kalinya ya Mama kasih tahu ke kamu. Please deh, please banget Bianca, kamu jangan lagi-lagi ngebaik-baikin si Aisyah itu. Udah jangan. Bisa-bisa hubungan kamu sebagai suami istri dengan Dimas bakal gawat, bakal berantakan. Kamu jangan tertipu sama wajahnya. Mukanya sok baik, tapi ngegigit. Tahu-tahu Dimas udah lupa aja deh sama kamu nanti. Permisi Pak, Bu. Saya mau ngasih obat buat Bu Bianca. Oh ya, silakan suster, silakan. Diminum ya Bu obatnya. Obat apa, suster? Ini obat pasca kuret Bu, agar rahim Ibu tidak infeksi.
Apa? Maksud suster? Maaf, Bu Bianca belum tahu. Saya kehilangan calon anak saya. Kenapa biarin aku kehilangan calon bayi aku? Kenapa biarin aku dikuret? Kenapa kalian gak biarin aku dikuret? Aku gak mau kehilangan anak aku, Pak. Makasih ya. Bu, jangan mikirin Bianca lagi. Insya Allah Bianca baik-baik aja. Sebaiknya sekarang ibu istirahat. Setia, kalau boleh saya minta tolong antarin ibu ke pavilion. Karena saya sama Aisyah mau ketemu Karisa. Oke. Mari, Bu. Kamu sabar sayang, kamu tenang dulu sayang. Tak boleh gitu. Sabar ya, kamu harus ikhlas. Mama percaya segala sesuatu yang diambil Allah pasti nantinya juga akan diganti yang jauh lebih baik. Sama Allah digantinya. Kamu harus sabar ya sayang ya. Ikhlas ya. Sebaiknya obatnya diminum agar rahim Mbak bisa sehat kembali dan bisa untuk merencanakan bayinya lagi. Kamu minum obat dulu ya. Ya sayang. Diminum obatnya ya sayang ya. Mana sus obatnya sus? Ya sayang, minum dulu sayang. Boleh minum ya sus? Pak Irwan, kita ngobrol di luar sebentar. Bu Siska, keluar dulu sebentar, kita ngobrol. Kamu istirahat dulu. Mama keluar dulu ya sayang ya. Ya, kamu istirahat ya sayang ya. Jadi begini Pak Irwan dan Bu Siska, maaf banget kalau ini terkesan agak keterlaluan. Bagaimana kalau saya ngomong ke Dimas supaya Dimas untuk tidak balik lagi ke rumah sakit? Bentar. Gimana Ibu Lydia? Saya nggak ngerti maksudnya. Sementara sekarang Bianca itu lagi butuh banget loh dukungan Dimas. Dia ini baru kehilangan anak, kehilangan bayi loh Bu. Saya paham Bu Siska, justru momen itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membuat Bianca benci, sebenci-bencinya sama perempuan yang bernama Aisyah itu. Oke. Jadi begini, kalau Dimas nggak datang lagi ke rumah sakit, Bianca pasti akan berpikir bahwa Dimas itu sangat-sangat memihak kepada Aisyah. Ya kan? Dan dari situ Bianca akan tersadar bahwa ternyata suaminya itu sudah berhasil direbut secara utuh oleh istri keduanya si Dimas. Emang sakit banget awalnya. Tapi paling tidak itu membuat Bianca sadar betapa sakitnya dinomorduakan oleh suami. Menurut saya hanya itu satu-satunya cara untuk membuat Bianca benci.
sangat-sangat benci sama Aisyah. Aku rasa sih ini semua masuk akal, Ma. Apa yang disampaikan oleh Ibu Lydia ini ada benarnya. Toh kita selama ini sudah melakukan segala cara, tapi Bianca selalu aja membela Aisyah kan. Ya kita nggak punya pilihan lain sekarang ini. Dan kita juga nggak mau terus-terusan melihat putri kita tersakiti. Ya kalau memang ini satu-satunya cara untuk membuat Bianca bahagia, ya aku rasa ya nggak apa-apa. Kita lakukan saja. Tunggu apa lagi? Ya, Bu Siska, percaya deh. Ini adalah rencana yang terbaik buat Bianca. Serahkan semua sama saya. Ya? Oke. Pak Irwan dan Bu Siska bisa masuk lagi ke dalam. Kasih Bianca sendirian. Ya. Oke. Mumpung Karissa udah tidur, sebaiknya aku minta Mas Dimas ke rumah sakit aja sekarang nemenin Mbak Bianca. Mas Dimas, Iya. lebih baik Mas Dimas balik ke rumah sakit ya. Temenin Mbak Bianca. Aku titip Karissa ya. Iya Mas, biar Karissa aku yang jagain. Halo, Ma. Dimas, gimana keadaannya Karissa? Dia sedih banget, Ma. Apalagi pas aku cerita soal adiknya yang udah nggak ada. Tapi alhamdulillah sekarang udah tidur. Kondisi Bianca gimana, Ma? Oh, Bianca udah sadar, Dimas. Kondisinya baik-baik aja kok. Tapi sekarang dia lagi tidur. Oh ya, Dimas. Kalau memang keadaan Karissa itu masih sedih karena kehilangan dedek bayinya, ya udah kalau gitu kamu tetap di rumah aja ya jagain Karissa. Ya, kamu nggak usah balik lagi ke rumah sakit, ya. Apa? Aku nggak perlu ke sana. Nggak mungkin dong, Ma. Aku harus ke sana. Bianca pasti membutuhkan aku sekarang ini. Lagian sekarang kan ada Aisyah jagain Karissa. Gak usah, Dimas. Kamu gak usah datang ke rumah sakit lagi. Udah deh, kamu jagain Karissa. Kasihan Karissa. Lagian kan beda rasanya dijagain sama papa kandungnya dibandingkan dijagain sama Aisyah. Ingat loh, Dimas. Aisyah itu bukan siapa-siapa buat Karissa. Aisyah itu orang lain. Jadi kamu harus jagain dong mentalnya Karissa. Ya? Tapi, Ma. Udah, Dimas, udah. Gak usah pakai tapi-tapian. Ya, kamu jagain Karissa, please. Kasihan Karissa. Biar mama yang jagain Bianca. Lagi pula kan di sini udah ada papa dan mamanya Bianca, ya? Oke? Ingat, kamu tetap ya jagain Karissa. Ya, bye. Mama. Ma. Kenapa Mas Dimas? Mama nyuruh aku tetap di sini. Gak usah ke rumah sakit. Loh kenapa Mas? Mas Dimas, jangan gitu ya. Mas tetap harus temenin Mbak Bianca di rumah sakit. Kasihan Mbak Bianca baru aja kehilangan bayinya, Mas. Dia pasti butuh Mas Dimas di sana, di sampingnya dia. Aku mohon Mas, jangan abai sama Mbak Bianca. Ya udah. Aku pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sayang? Kok kamu bangun? Papa bawa sini aja temenin Karissa. Tante nggak bobo. Iya, nanti Tante Aisyah bobo di kamarnya Tante ya. Tante bobo sini aja sama Karissa. Tante nggak mau ya bobo sama Karissa. Mau sayang? Ya udah kalau gitu Karissa bobo ya. Kan udah ada Tante Aisyah.
Papa pergi sebentar boleh nggak? Gak mau, Pak. Papa mau di sini aja temenin Karisa. Sini, Pak. Kamu langsung tidur ya. Kayaknya itu kamar Aisyah deh. Apa gue selidikin aja kamarnya? Siapa tahu gue nemuin petunjuk tentang kematian Hans di sana. Satya, yuk minum dulu nih tehnya. Gimana caranya ya? Supaya gue bisa meriksa kamar Aisyah tanpa ketahuan ibunya ini. Gue punya ide. Minum dulu tehnya, kok malah bengong. Iya, ya Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sorry Bu, sorry. Ini nggak apa-apa. Yaudah, Saya- ibu bikin yang baru ya. Kamu hati-hati, nanti awas. Ya, awas Bu. Gue harus selidikin kamar Aisyah. Kalau memang benar dia menghilang selama 2 tahun, gue harus tahu kemana dia selama itu. Dan kalau memang benar dia selama 2 tahun itu kerja, pasti dia punya bos tuh. Kok nggak ada barang-barang mencurigakan di sini? Apa jangan-jangan memang bukan dia pelakunya? Coba gue periksa sekali lagi. Kayak pernah kenal gue. Siapa ya? Berikut kami sampaikan berita tentang penangkapan seorang selebgram ternama atas nama Riana Rebecca yang tersangkut kasus pencemaran nama baik seorang pejabat di media sosialnya. Pak, saya tuh nggak salah apa-apa, Pak. Yang harusnya dihukum tuh pejabat yang nggak tahu diri itu, Pak. Pak, dia itu tuh membicarakan rakyat, tau nggak? Diam, Pak. Bisa Anda jelaskan nanti di kantor polisi. Sekarang jalan. Ayo jalan. Lolos, Pak. Udah diam. Ayo jalan. Riana Rebecca. Gue inget siapa nih perempuan. Dia selebgram. Riana Rebecca. Hah? Aneh. Perempuannya sederhana kayak Aisyah bisa kenal sama selebgram kayak gini. Apa jangan-jangan mereka kenalnya di penjara? Gue harus selidikin.